Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Reli Handayani SS MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik. Dan tak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah kali ini kita dapat berkumpul kembali untuk berdiskusi dalam mata kuliah pragmatik di channel YouTube kelas kita. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Ersa Putri Andaresta dengan NIM A1B1200088 dan rekan saya Khofif Almaki dengan NIM A1B1200024 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review penelitian, bagian pendahuluan dan metodologi penelitian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofif Almaki dengan NIM A1B1200024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dari pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian pertama dari sebuah artikel jurnal internasional, disertasi atau penelitian akademis. Pendahuluan inilah yang menentukan tahap-tahap selanjutnya dalam penelitian. Pendahuluan menjelaskan suatu isu atau concern yang dapat menentukan penelitian. Oleh karena itu, pendahuluan merupakan bagian awal dalam proposal atau penelitian, maka diperlukan perhatian khusus dalam proses penulisannya. Selanjutnya itu pengertian dari metodologi penelitian. Metodologi penelitian berasal dari kata metode yang artinya adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya adalah ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu materi tentang manfaat dan kegunaan. Penggunaan bab pendahuluan dalam pelaksanaan penelitian berguna untuk memaparkan hal apa yang melatar belakangi pelaksanaan sebuah penelitian. Selain itu, bab pendahuluan juga berguna untuk memaparkan tujuan dan masalah-masalah yang akan dikupas dalam pelaksanaan penelitian. Kemudian manfaat metodologi penelitian adalah pertama, yaitu menggunakan metodologi. Penelitian dapat memudahkan pekerjaannya agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan-kesimpulan. Menggunakan metodologi, para peneliti dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada. Misalnya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, etik, dan lain-lain. Kemudian kesimpulan yang diambil oleh peneliti dapat dipercaya. Keempat, yaitu kesimpulan yang diambil dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan. Selanjutnya yaitu bagian-bagian. Dalam sebuah laporan penelitian, bagian pendahuluan dapat memuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian mengungkapkan keingintahuan mahasiswa tentang fenomena atau gejala yang menarik untuk diteliti dengan menunjukkan signifikasi penelitian bagi pengembangan pengetahuan ilmiah. Selanjutnya itu rumusan masalah. Identifikasi masalah adalah inti fenomena yang akan diteliti sebagai akibat adanya kesenjangan antara teori dan kenyataan. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Maksud penelitian mengungkapkan arah dan tujuan umum yang akan dicapai dalam penelitian. Tujuan penelitian mengajukan indikator-indikator atau aspek-aspek yang hendaknya ditemukan dalam penelitian, terutama berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Yang keempat dan terakhir yaitu manfaat penelitian. Penjelasan tentang manfaat penelitian yang dilakukan, baik manfaat teoris maupun manfaat praktis dari hasil penelitian. Baiklah, mungkin hanya itu.
Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ersa Putri Andresta. Baiklah, di sini saya Ersa Putri Andaresta dengan NIM A1B1200088 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya Khofif sebelumnya tentang bagian-bagian dari metodologi penelitian. Ada 3 hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam merekonstruksi metode penelitian, yaitu yang pertama, data dan sumber data. Dalam bagian ini, data dan sumber data harus dituliskan termasuk sumber data yang diperoleh. Pengumpulan data sangat tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Apakah data itu bersifat kualitatif atau kuantitatif? Jenis data dapat disederhanakan menjadi data primer dan data sekunder dalam penelitian. Data ini diperoleh dari sumber data, apakah dari responden jika penelitiannya kualitatif dan informan jika penelitiannya kuantitatif. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian secara umum dikenal dengan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Pada perkembangan selanjutnya juga telah dikenalkan penelitian mixed method, yaitu penelitian yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan menentukan kecenderungan peneliti pada salah satunya sebagai premier penelitiannya. Yang ketiga, bagaimana data dianalisis. Setelah data dikumpulkan, lalu data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data sesuai dengan jenis penelitiannya. Jika dalam proses analisis data menggunakan adopsi atau modifikasi metode, maka perlu dituliskan sumbernya. Sementara jika merupakan modifikasi, maka penulis harus menuliskan alasan dan pertimbangan melakukan modifikasi terhadap analisis data tersebut. Kita telah menyinggung nih metode kualitatif dan kuantitatif. Sebenarnya apa sih arti dari metode kualitatif dan metode kuantitatif itu? Yang pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif yang merupakan metode riset yang memberikan penjelasan lebih analisis dan bersifat subjektif. Pada metode ini, peneliti menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian. Pada metode kualitatif biasanya menggunakan teknik penelitian berupa observasi, eksperimen, dan wawancara terbuka. Jika pada metode kuantitatif datanya bersifat angka atau skala, pada kualitatif datanya dapat berupa pendapat atau hasil pencatatan di lapangan. Yang kedua, metode kuantitatif. Metode ini kebalikan dari metode kualitatif, yaitu metode yang dilakukan secara sistematis dan menggunakan model-model yang bersifat matematis. Hipotesa dan teori yang digunakan biasanya berkaitan dengan fenomena alam, dan sifat penelitian ini adalah objektif dan analitis. Untuk memperoleh data-data penelitian biasa digunakan beberapa metode seperti tes, pengujian, dan wawancara berstruktur. Data penelitian yang didapat berupa angka, skala, maupun grafik yang bisa dihitung. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menulis latar belakang yang baik dan benar. Yang pertama, yaitu pola pemaparan dalam latar belakang penelitian. Pada bagian latar belakang ada 2 pandangan atau 2 sudut pandang dalam menulisnya, yaitu digambarkan secara deduktif atau menceritakan suatu topik penelitian mulai dari hal yang bersifat umum, setelah itu dideskripsikan sehingga menjadi lebih khusus atau spesifik sesuai dengan objek yang diteliti. Sedangkan yang induktif adalah pemaparan suatu topik yang dimulai dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Yang kedua adalah landasan penelitian.
Dalam menyusun penelitian, khususnya pada bagian latar belakang, seseorang peneliti harus mencantumkan landasan-landasan yang dapat menguatkan keakuratan objek penelitiannya. Ada beberapa landasan yang biasa sering dicantumkan pada bagian latar belakang, yakni yang pertama, landasan faktual. Landasan faktual yakni landasan yang memaparkan fakta-fakta yang berkaitan atau yang dapat menguatkan penelitian. Yang kedua adalah landasan teoritis. Landasan teoritis yakni landasan yang berkaitan dengan teori atau pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian yang kita lakukan. Sehingga dengan adanya pendapat para ahli tersebut membuat penelitian kita semakin diakui kevalidannya. Yang ketiga adalah landasan yuridis. Landasan yuridis adalah landasan yang berkaitan dengan aturan-aturan yang diterbitkan oleh pemerintah sehingga memiliki nilai hukum. Misalnya saja peraturan pemerintah, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar 1945 dan lain-lain. Yang ketiga ada dasolen dan dasain atau harapan dan kenyataan. Selanjutnya, hal yang sebaiknya dipaparkan pada bagian latar belakang penelitian adalah harapan, ekspektasi yang menjadi keinginan atau seharusnya terwujud, atau biasa dikatakan dengan istilah desain. Setelah memaparkan tentang harapan, ekspektasi, dan keinginan, selanjutnya kita memaparkan tentang fakta nyata yang sedang terjadi di lapangan atau lingkungan. Biasanya harapan dan kenyataan sering mengalami kontradiksi. Penyajian fakta biasanya membawa data konkret seperti data angka dari objek atau lapangan, hasil wawancara melalui kegiatan observasi atau dokumentasi. Yang keempat adalah pentingnya penelitian yang dilakukan. Yang kelima, solusi yang ditawarkan. Setelah memaparkan tentang dasolen atau harapan dan dasain atau kenyataan yang kontradiksi serta kegentingan masalah dalam objek penelitian kita untuk segera diselesaikan atau diatasi. Selanjutnya, kita sebaiknya menjelaskan tentang solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut sehingga apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan bisa terselesaikan. Maka dalam hal ini variabel penelitian akan dipaparkan kelebihannya sehingga diduga bisa menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Yang keenam adalah memaparkan sedikit tentang keunggulan model metode, pendekatan, teknik, strategi yang akan kita terapkan pada bagian latar belakang untuk memperkuat daya tarik orang lain terhadap penelitian kita. Sebaiknya kita sedikit memaparkan nih tentang keunggulan model, metode, pendekatan, teknik, atau strategi yang akan kita terapkan. Selain itu, kita sebaiknya menceritakan bagaimana alur, prosedur, penerapan keunggulan model, metode, pendekatan, teknik, strategi yang akan kita terapkan secara singkat saja. Yang selanjutnya adalah materi langkah-langkah metodologi penelitian. Adapun langkah-langkah dalam metodologi penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan hal yang paling penting dalam penelitian. Merumuskan masalah merupakan serangkaian pertanyaan mengenai apa, mengapa, ataupun bagaimana tentang suatu objek yang akan kita teliti. Dalam merumuskan masalah harus jelas tentang batasan-batasan serta diketahui mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi masalah. Yang kedua adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Rumusan hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan pernyataan yang akan diajukan dan merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang akan dianalisis. Yang ketiga adalah mengumpulkan data.
Pengumpulan data dilakukan di lapangan, di mana penelitian akan melakukan pengambilan data. Dalam penelitian, seorang peneliti yang sedang menerapkan metode ilmiahnya perlu melakukan pengumpulan data berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan. Pengumpulan data erat kaitannya dengan hipotesis, sebab data tersebut yang akan digunakan untuk menguji hipotesis. Yang keempat adalah menguji hipotesis. Dalam penelitian ilmiah, pada hakikatnya perlu dilakukan uji hipotesis, di mana kita tidak dapat membenarkan atau menyalahkan hipotesis, tetapi kita hanya menerima atau menolak hipotesis yang telah dirumuskan. Semakin tinggi tingkat akurasi data, maka tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian akan semakin besar pula. Sebaiknya jika tingkat akurasi rendah, maka penelitian tidak dapat dipercaya. Yang kelima adalah merumuskan kesimpulan. Langkah terakhir dalam melakukan penelitian adalah merumuskan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah diperoleh, apakah data tersebut menerima atau menolak H0 atau menerima atau menolak HA, semua itu dapat dijawab berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.